Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Raivan Aryan Bima dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas 2025C dengan nomor NIM 25050974091. Kali ini saya akan mempresentasikan resumen saya tentang artikel yang membahas round robin penjadwalan CPU. Nah, dalam sistem operasi, penjadwalan CPU merupakan komponen yang sangat penting karena menentukan seberapa efisien sebuah komputer dalam menjalankan berbagai proses. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan salah satunya adalah round robin, yang dikenal karena kesederhananya serta kemampuannya membagi waktu secara adil kepada setiap proses. Meskipun demikian, algoritma ini memiliki kelemahan utama, yaitu penggunaan time quantum yang bersifat statis. Jika nilai time quantum terlalu kecil, maka akan terjadi terlalu banyak perpindahan proses yang menyebabkan overhead tinggi. Nah, sebaliknya, jika terlalu besar, maka waktu respons menjadi lambat dan kinerja sistem akan menjadi menurun. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai pengembangan dari algoritma round robin melalui metode systematic literature review dengan menggunakan pendekatan Prisma. Peneliti mengumpulkan dan menyelesaikan artikel ilmiah dari berbagai sumber hingga akhirnya diperoleh 15 penelitian yang relevan dalam rentang tahun 2020 sampai 2025. Dari kajian tersebut, peneliti berusaha memahami jenis-jenis modifikasi yang telah dikembangkan serta dampaknya terhadap kinerja penjadwalan CPU. Nah, kemudian hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa banyak peneliti mencoba mengatasi kelemahan round robin dengan mengubah cara penentuan time quantum menjadi lebih dinamis dan adaptif. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah penggunaan machine learning seperti algoritma K-nearest, Nick-Morse, dan K-means yang mampu memprediksi nilai time quantum secara otomatis berdasarkan karakteristik proses. Selain itu, terdapat juga pendekatan dinamis yang menyesuaikan time quantum secara langsung selama proses berjalan, sehingga sistem menjadi lebih fleksibel. Nah, tidak hanya itu, beberapa penelitian juga menggabungkan round robin dengan algoritma lain seperti shortest job first yang kemarin saya bahas atau penjadwalan berbasis prioritas, sehingga menghasilkan metode hybrid yang lebih efisien. Pendekatan lain menggunakan perhitungan statistik seperti rata-rata, median, dan kuartil untuk menentukan nilai time quantum yang optimal. Bahkan, ada juga metode berbasis pengelompokan proses, di mana proses dengan karakteristik serupa dikelompokkan dan diberikan alokasi waktu yang sesuai. Nah, dari berbagai modifikasi yang saya jelaskan tersebut, hasilnya menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibandingkan dengan round robin klasik. Waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian proses menjadi lebih singkat, jumlah perpindahan proses berkurang, serta efisiensi sistem meningkat secara keseluruhan. Bahkan dalam beberapa kasus mencapai peningkatan hingga lebih bahkan dari 50%. Nah, kesimpulannya dari artikel penjadwalan CPU itu, kelemahan utama dari algoritma round robin dapat diatasi dengan menerapkan time quantum yang dinamis dan adaptif. Berbagai pendekatan yang telah dikembangkan, baik berbasis machine learning, hybrid, maupun statistik, terbukti mampu meningkatkan performa sistem secara signifikan. Dengan demikian, algoritma round robin yang telah dimodifikasi menjadi lebih relevan dan efektif untuk digunakan dalam sistem operasi modern yang memiliki kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Lanjut ke resumen artikel yang kedua, yaitu mesin virtual atau virtual machine atau VM adalah teknologi yang memungkinkan sebuah komputer menjalankan sistem operasi dan aplikasi lain secara virtual tanpa bergantung langsung pada perangkat keras fisik. Nah, dengan VM, satu perangkat dapat menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus dalam lingkungan yang terisolasi. Nah, teknologi ini bekerja dengan bantuan hypervisor atau Virtual Machine Monitor atau VMM. Itu yang mengatur pembagian sumber daya seperti CPU, memori, dan jaringan ke setiap mesin virtual. Nah, selain itu juga terdapat juga Virtual Machine Environment atau VME yang berfungsi untuk membuat, mengelola, dan memantau mesin virtual agar berjalan dengan baik. Nah, penggunaan mesin virtual ini memiliki berbagai fungsi yang sangat penting, seperti melakukan uji coba sistem operasi baru tanpa mengganggu sistem utama, kemudian menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat, dan juga
mempermudah pengujian aplikasi di berbagai platform. Nah, selain itu, dalam dunia bisnis, VM juga memungkinkan penggabungan beberapa server menjadi satu perangkat fisik, sehingga lebih efisien. Nah, mesin virtual ini memiliki banyak banget keuntungan. Di antaranya, fleksibilitas dalam menjalankan berbagai sistem operasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi karena setiap VM berjalan secara terpisah atau isolasi. Selain itu, VM juga mendukung portabilitas sehingga dapat dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain dengan sangat mudah. Nah, terdapat berbagai jenis software virtual machine seperti VirtualBox, VMware, QEMU, dan lainnya yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dalam pengelolaannya, VM memiliki beberapa metode seperti full virtualization, para-virtualization, dan hardware-assisted virtualization yang masing-masing memiliki cara kerja berbeda dalam menjalankan sistem operasi virtual. Nah, secara keseluruhan, mesin virtual menjadi teknologi yang penting dalam perkembangan sistem komputer modern, terutama. Kenapa? Karena mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta mendukung pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Nah, dengan berbagai keunggulan tersebut yang saya jelaskan, VM ini banyak digunakan dalam cloud computing, bisnis, dan pengembangan teknologi informasi. Sekian dari saya. Maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.